menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya ucapkan selamat sore, selamat bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran internet, DVD, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengucap syukur jika kita pada sore hari ini bisa beribadah pada Tuhan, kita dapat merasakan belas kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 119, Kami Berkumpul Tuhan, dan saya undang sidang jemaat kaum muda remaja bangkit berdiri. Kami berkumpul di hadapan tahta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasihan-Mu Tuhan. Doa pembukaan saya serahkan Bapak Gembala. Biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi. Sekali lagi kita angkat tangan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa Roh Kudus semua yang kami lakukan hanya sia-sia belaka Tuhan, hanya menuju kebinasaan Tuhan. Sebab daging darah tidak mewarisi kerajaan surga Tuhan.
Itu sebabnya kami mohon kemurahan Tuhan, pengampunan atas dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, urapi juga kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh Tuhan, Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Pembaruan hidup, pertolongan Tuhan nyata sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, jangan sampai ibadah kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua, Tuhan hadir di tengah kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, lindungi kami, gedung yang kami pakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Saya ucapkan selamat sore, mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat siaran internet. Saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 381, Kukan Bangkit. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut,
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, silakan duduk kembali. Mungkin banyak persoalan yang Tuhan izinkan terjadi buat kehidupan kita, baik di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Tetapi biarlah kita tetap senantiasa berharap kepada Tuhan, tidak mencari jalan sendiri, tetapi kita tetap berjalan sesuai firman Tuhan. Kuat dan teguh hati, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya, Tetap Hatiku Bersyukur. Lagu dari Koro Kaum Muda Remaja. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Di atas Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. kur sekali lagi, angkat tangan kita. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur,
saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Biarlah pengucapan syukur kita sebagai kehidupan komodo remaja tetap tekun dalam 3 macam ibadah, tekun dalam tergembala dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan kita mendapat pemeliharaan Tuhan. Ada jaminan buat kehidupan kita, dan mujizat-mujizat itu pasti terjadi buat kehidupan kita. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari suplemen Lebih Dari Pemenang. Saya undang kita sama-sama Pak Wid ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, musuh telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Di atas kembali. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, musuh telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, musuh telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Chorus sekali lagi. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, pimpinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Silakan duduk kembali. Kita sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 10, Jalan Tuhan. Suplemen nomor 10, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan
Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Ayat yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Kurs sekali lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Terpuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Kita tetap menantikan dengan sabar. Kita tetap bertekun di dalam ibadah penggembalaan. Dan kita selalu dikuatkan. Saya undang vokal grup untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sambil menunggu kita akan menyanyikan lagu dari suplemen Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, bersama kepada diri. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Chorus sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saat ku alami kegagalan, di saat ku
tetap setia. Ku sadari semua terjadi karena kesombonganku. Dengan merendahkan diri, ku mendekat kepadamu, berharap belas kasih-Mu. Ku sadari Tuhan, tanpa kasih-Mu ku tiada artinya. Tanpa penyertaan-Mu ku pasti gagal dan sesat. Sebab itu ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu itulah hidupku. Di saat ku alami kegagalan, di saat ku tersesat, di saat beban menghimpit, ku tahu Kau tetap setia. Ku sadari semua terjadi karena kesombonganku. Dengan merendahkan diri, ku mendekat kepadamu, berharap belas kasih-Mu. Ku sadari Tuhan, tanpa kasih-Mu ku tiada artinya. Tanpa penyertaan-Mu ku pasti gagal dan sesat. Sebab itu ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu itulah hidupku. Ku sadari Tuhan, tanpa kasih-Mu ku tiada artinya. Tanpa penyertaan-Mu ku pasti gagal dan sesat. Sebab itu ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu itulah hidupku. Belas kasihan-Mu itulah hidupku. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 98, Waktu Tuhan.
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Di atas kembali. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Di atas sembah. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Di atas kembali. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetap sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Bersama kita berdiri, chorus lagi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Chorus sekali lagi. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktu. Sekali lagi kita mengatakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktu. Ku yakin, percaya, ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Kami yakin, percaya, jika kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, merupakan waktu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kami semua. Bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami
dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja yang ada di sini, maupun yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini waktunya Tuhan bagi kami semua. Firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup melakukan apa saja bagi kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Tuhan, terima kasih melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun Tuhan, untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami. Oh, menyerahkan Tuhan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memeluk kami, Engkau memberi kebahagiaan surga bagi kami, Engkau memberikan kejaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, kami jadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian, dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita berada pada ayat yang ke Lukas 12, ayat yang ke 41 sekarang, ya, 41 sampai 48. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Ini menunjuk tentang tabiat daging. Lukas 12 35 sampai 48. Itu kelengahan, tabiat daging yang harus dirobek, itulah kelengahan. Tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Kelengahan mulai 35 sampai 48. Ini tabiat daging yang harus dirobek, yaitu kelengahan, tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Ya. Nah, jika tabiat daging, tabiat kelengahan dirobek, maka kita menjadi kehidupan yang selalu waspada, berjaga-jaga, terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ini yang penting. Ya, berjaga-jaga, waspada, terutama. Jadi bukan cuma satu berjaga-jaga waspada itu. Ya, berjaga dalam sekolah, ya, rajin belajar, dalam kuliah yang baik, dalam bekerja yang baik, berjaga-jaga. Tapi terutama berjaga-jaga, waspada, terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Ada 3 macam berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nomor 1 sudah diterangkan ayat 35 sampai 37, itulah berjaga-jaga dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Berjaga-jaga dalam ibadah pelayanan. Jadi banyak aktivitas kita di dunia, tapi jangan lupa ada ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ya. Kemudian yang kedua ayat 38
sampai ayat yang ke-40, 38-40, yaitu berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali di awan peraya. Waktu, ada menjelang malam, jaga-jaga itu 4 waktu ya, menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Nah ini jaga, sudah diterangkan. Nah malam ini kita maju satu langkah, bagian terakhir, yang ketiga. Soalnya ada 3 macam berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yang ketiga yaitu ayat 41 sampai 48. Ini berjaga-jaga dalam penggembalaan. Berjaga-jaga dalam penggembalaan. Nah, mari kita baca 41 sampai 44 dulu. Ya, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Nah ini pengurus rumah, ini gembala, ya. Pengurus rumah Tuhan yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan. Nah jelas itu makanan, itu penggembalaan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, jadi ini berjaga-jaga dalam penggembalaan. Ya, jadi pengurus rumah itu seorang gembala. Pengurus rumah seorang gembala. Seorang gembala itu pengurus rumah. Nah, semoga kita mengerti. Ada 2 hal yang harus dijaga di dalam penggembalaan. Ada 2 hal berjaga-jaga dalam penggembalaan. Ada 2 hal berjaga-jaga dalam penggembalaan. Nomor 1 yaitu gembala dan domba, pengurus rumah. Gembala dan domba. Dan domba harus selalu berada di kandang penggembalaan. Gembala dan domba harus selalu berada di kandang penggembalaan. Rumah, kandang penggembalaan. Yaitu sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya termasuk kaum muda. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia, urapan karunia. Ada nyanyian, ada kesaksian dan lain, digunakan ya kesempatan supaya pelita tetap menyala. Ya. Kemudian ada meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Anak Allah. Kemudian terakhir, mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah inilah, jadi berjaga-jaga dalam penggembalaan. Nomor 1, gembala dan domba harus berada dalam kandang penggembalaan. Ketekunan, ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, mengapa harus begitu? Dalam kandang penggembalaan, di dalam kandang penggembalaan, maka tubuh jiwa roh gembala dan domba-domba, tubuh jiwa roh gembala dan domba-domba, melekat kepada Allah Tritunggal tadi. Allah Bapa ada mezbah dupa, anak Allah meja roti, Allah Roh Kudus pelita emas. Nah, kita tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal sehingga tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal. Tidak bisa diserang oleh serigala binatang buas. Tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal. Tidak bisa diserang oleh binatang buas, sehingga kita tidak binasa. Kita tidak binasa, itu di dalam kandang, gak bisa diserang oleh binatang buas. Kita tidak binasa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini pertama, ya, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Ada 2 hal. Pertama itulah, suatu kandang harus berada di kandang. Kedua, yang kedua, gembala tadi harus setia dan bijaksana. Gembala dulu. Ya. Jadi siapa pengurus rumah yang setia bijaksana,
yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktu. Jadi gembala harus setia dan bijaksana untuk memberikan makanan, ya, makanan bagi domba-domba. Memberi makan domba-domba, itu lebih bagus. Memberi makan domba-domba dengan firman penggembalaan, makanan yang benar. Firman penggembalaan sama dengan firman pengajaran yang benar yang disampaikan oleh seorang gembala dengan setia diulang-ulang, setia berkesinambungan dan diulang-ulang, setia berkesinambungan dan diulang-ulang. Itu firman penggembala, firman pengajaran benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, pedang firman yang disampaikan oleh seorang gembala dengan setia tadi, dengan berkesinambungan, berurutan. Om selalu katakan makanan bayi umur 1 bulan dengan umur 1 tahun beda, berurutan sampai dewasa. Itu saja, berurutan dan diulang-ulang, itu makanan. Ini tugasnya gembala, saja harus setia bijaksana memberi makan. Domba-domba juga harus setia bijaksana. Domba-domba juga harus setia bijaksana untuk makan firman penggembalaan, untuk makan firman penggembalaan. Nah, inilah saja berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Di kandang harus usaha, sekalipun kita kerja, sekolah, kuliah, ya ayo yang keras kerja, tapi jangan lupa masuk kandang penggembala. Berusaha untuk masuk kandang. Ada jaminan tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Jadi setan Tritunggal, binatang buas tidak bisa menyerang kita. Kita tidak binasa. Ya, kita tidak binasa. Itu. Kemudian setia bijaksana bagi gembala untuk memberi makan domba-domba, untuk makan firman penggembala. Jadi dalam penggembalaan kita harus setia dan bijaksana untuk makan itu, mendengar sampai melakukan, taat dengar. Di dalam kandang penggembalaan maka kita harus setia bijaksana untuk mendengar firman penggembalaan, pedang firman, sampai melakukannya, sampai taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan, pedang firman. Nah ini, hari ini setia bijaksana, dengar sampai taat dengar-dengar. 1 Petrus 1 pasal 1, surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22a saja. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, firman pengajaran benar, pedang firman. Nah ini kamu ya, menyucikan diri oleh ketaatan, taat dengar-dengar, ketaatan pada firman. Ya, jadi ini kalau kita taat tadi kita mengalami penyucian. Nah, kalau kita setia bijaksana untuk mendengar sampai taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan, pedang firman, maka kita mengalami penyucian. Penyucian secara berurutan juga. Firmannya berurutan, penyuciannya berurutan, secara berurutan, berkesinambungan juga. Kita mengalami penyucian secara berkesinambungan juga, berurutan. Mulainya Ibrani 4:12 itu pedang firman. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hati, saudara, ini jadi kita mengalami penyucian secara terus-menerus, secara berurutan, saudara, berkesinambungan, mulai penyucian, ya, mulai dari penyucian hati dan pikiran. Mulai dari penyucian hati pikiran, ini pusat kehidupan kita. Ini dulu yang disucikan, hati dan pikiran. Markus 7:21 sampai 23 itu yang ada di dalam hati pikiran. So, ya,
Markus 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat. Saya satukan hati pikiran yang jahat itu saja. Yaitu percabulan 1, pencurian 2, pembunuhan, kebencian 3, perzinahan 4, keserakahan 5, kejahatan 6, kelicikan 7, hawa nafsu 8, iri hati 9, hujat 10, kesombongan 11, kebebalan 12. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah ini saja. Jadi mulai dari penyucian hati pikiran. Nah, hati pikiran ini berisi 12 keinginan jahat, najis dan pahit juga. Ada iri, ada benci dan lain-lain. 12 keinginan jahat. Nah, kalau disucikan oleh pedang firman, maka akan diisi, hati pikiran diisi 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. Diisi 12 keinginan jahat, najis, pahit disucikan, dibuang, maka hati pikiran diisi dengan 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. Jadi 66 itu Alkitab. Nah, jadi hati pikiran hanya diisi dengan firman pengajaran benar. Nah, ini saja roti dari surga, firman pengajaran benar. Sehingga kita mengalami kepuasan surga. Makan, kenyang, kepuasan surga. Nah, ini penting. Kepuasan surga, kebahagiaan surga, sehingga kita tidak mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Kepuasan surga sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita tidak akan tidak perlu lagi mencari kepuasan-kepuasan di dunia yang menjerumuskan kita dalam dosa sampai puncak dosa. Nah, kepuasan dunia sampai merokok, mabuk dengan teman-teman dan lain-lain, sampai percabulan, kawin mengawinkan. Nah, ini kepuasan-kepuasan dunia. Nah, makanya ayo mohon sama Tuhan ya, supaya kita setia bijaksana dalam makan. Nah, ada di kandang sudah bagus, penggemalaan itu, tapi makan. Ayo makan, setia bijaksana untuk makan. Mendengar sampai tak ada. Makanya waktu mendengar sungguh-sungguh. Jangan terganggu, saya 1 jam paling lama. Jangan terganggu. Sungguh-sungguh dalam mendengar firman. Supaya betul-betul kita mengalami penyucian. Ini nasib hidup kita. Hati pikiran ini nasib. Bagaimana? Kalau diisi keinginan jahat najis, binasa. Ya. Tapi kalau itu disucikan, diisi 12 roti, kita mengalami kepuasan surga, kebahagiaan surga. Sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak perlu lagi. Nah, kita tidak dipengaruhi oleh dunia lagi. Tidak perlu lagi mencari kepuasan di dunia. Nah, sesungguhnya kalau sudah firman ada di dalam hati, kita puas, tidak perlu lagi nonton bioskop di gedung-gedung bioskop, nonton, tidak ada lagi itu, tidak ada ke diskotik kemana merokok, tidak ada lagi, kepuasan sudah puas hatinya, hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa dan merasa damai sejahtera, ketenangan, tenang, enak ringan hidup itu tenang. Kalau ada firman di hati, pikiran, tenang. Nah, ketenangan ini yang dicari kaum muda. Nah, sebenarnya yang dicari itu kepuasan, ketenangan. Itu yang dicari, sampai narkoba. Kenapa? Stres, tidak tenang. Makan narkoba, merokok, supaya tenang. Nah, tapi kalau ada dalam firman, sudah. Puas, tenang, damai sejahtera, enak. Semua enak. Nah, ini pentingnya penggemalaan. Penting. Saudara, ada di rumah Tuhan penggembalaan dimanapun bisa berada saat ini, yang siaran langsung di luar negeri dimanapun sama. Kita satu kandang semuanya, kaum muda Malang, Surabaya, Medan dan di luar negeri satu kandang kita sekarang. Di rumah Tuhan satu kandang dimanapun sudah berada, makan bersama-sama. Ayo praktekkan firman, penyucian sudah cukup, puas, saudara, kenyang ya, kalau makan roti kenyang.
puas, kepuasan, tapi yang jasmani juga kenyang, dipelihara oleh Tuhan. Kalau firman Allah bisa memuaskan kita rohani, maka yang jasmani juga dia bisa mengenyangkan kita, bisa juga menolong kita ya, di zaman yang sulit. Nah, sampai ketenangan, damai sejahtera, semua enak dan ringan. Nah ini saja ya, hati pikiran. Kemudian lanjut, nah ini berurutan. Sudah hati pikiran, penyucian perbuatan-perbuatan dosa. Nah, tangan ini perbuatan kaki, langkah-langkah penyucian, nah, perbuatan-perbuatan dosa, perjalanan dosa sampai puncak dosa, sampai puncak. Nah, ini perbuatan-perbuatan dosa, ya, perjalanan dosa sampai puncaknya dosa. Nah, sehingga menghasilkan ini yang harus dipotong, nah, tangan dipotong, kaki dipotong, nah ini dipotong, disucikan. Sehingga menghasilkan perbuatan atau perjalanan hidup yang benar, suci dan baik. Benar, suci dan baik. Benar dulu, suci dulu, baru baik. Tidak berbuat jahat lagi kita. Baik itu artinya tidak berbuat jahat lagi, tidak merugikan orang lain lagi, tidak merugikan orang tua dan lain-lain. Berapa banyak kita merugikan orang tua dengan perbuatan kita itu yang tidak benar itu. So, janganlah. Ayo, nah, perbuatan baik, perbuatan benar, suci dan baik. Baik ini tidak berbuat jahat lagi, tidak merugikan orang. Bahkan sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Loh, sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai di situ kekuatan penggembalaan, firman penggembalaan. Terus makan, terus menyucikan, terus menyucikan. Mulai hati, pikiran, perbuatan, perjalanan hidup disucikan. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Nah, Tuhan tolong kita semua. Nah, lanjut menyucikan. Sudah perbuatan, perjalanan sampai mulut. Dari hati muncul di mulut. Mazmur 149. Mazmur 149 ayat yang ke Mazmur 149 ayat ke-6. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Nah, kerongkongan. Pujian pengagungan, bukan ngomong sia-sia lagi. Dan pedang bermata dua di tangan. Nah, tadi kalau praktek itu pegang pedang ada di tangan. Mendengar sampai taat dengar-dengar, praktek melakukan itu pegang pedang. Nah, sampai menusuk hati pikiran, menusuk, memotong tangan, kaki, perjalanan, perbuatan, sampai sudah kerongkongan mulut, sampai mulut, penyucian mulut. Saja. Jadi yang ketiga penyucian mulut, nah, dari perkataan-perkataan yang sia-sia itu, dusta, gosip, fitnah, hujat, wah dan lain-lain. Jangan ada lagi. Sehingga menghasilkan perkataan yang benar, suci dan baik. Perkataan yang benar, suci dan baik. Bersaksi. Perkataan benar, suci, baik. Sama dengan perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian. Nah, ini yang mengalahkan setan, perkataan kesaksian. Nah, ini hati-hati. Ingat perempuan Kanani, seorang ibu punya anak bangsa kafir ini ya. Kanani ini bangsa kafir kita semua. Anaknya dirasuk setan. Tuhan bilang tidak patut roti untuk anak-anak, untuk domba bangsa Israel diberikan kepada anjing. Nah inilah bangsa kafir tuh, anjing lidahnya itu. Kalau perbuatannya tadi babi, ini anjing. Selama perkataan kita anjing, kerasukan setan yang datang. Jangan, saudara, setan yang datang, yang menggagahi kehidupan kita. Seperti anak ini, kerasukan setan, betul-betul. Saudara, nah, semoga. Tapi kalau sudah perkataan kesaksian, malah mengalahkan setan. Mengalahkan setan, setan tidak berani lagi. Dengan perkataan kesaksian, benar, suci dan baik. Tidak ada dusta, tidak ada gosip, fitnah, ya, perkataan yang kotor dan lain-lain, tidak ada lagi. Ya, itu semua. Jadi perkataan benar, suci dan baik, saksi. Makanya penting kesaksian itu. Ya, kalau kita diberkati Tuhan, ditolong Tuhan,
diubahkan Tuhan tidak bersaksi, nah bahaya. Diserobot lagi oleh setan. Selain tidak maju nanti, diserobot oleh setan, tidak maju lagi, tapi mundur. Harus disaksikan. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan, kita merasa, ini Tuhan. Tapi mungkin dipandang orang, ya apa itu, terserah. Tapi kita merasa ini tangan Tuhan. Nah, itu perkataan kesaksian, mengalahkan setan. Setan tidak bisa menjamah. Perkataan kesaksian, mengalahkan setan. Tapi kalau kita tidak bersaksi, sudah ditolong, sudah diubahkan, nah bahaya. Bisa dijamah lagi oleh setan, malah merosot, gitu. Turun lagi. Om selalu mengatakan, ya dimanapun kaum muda berada, perhatikan. Kesaksian itu naik tangga. Jadi mungkin masih di tangga pertama kita ditolong. Ya mungkin yang lain cuma begitu, biar aja. Satu waktu nanti akan naik tangga kedua. Nah, mulai kaget juga yang mendengar, bisa ya. Mulai tangga 3, tangga 4 terus. Tapi kalau tidak disaksikan setan datang, kalau disaksikan setan lari, tidak berani lagi menjamah. Perkataan kesaksian penting kaum muda ya, tapi jangan ngawur-ngawur, ngarang-ngarang, enggak. Yang berdasarkan, ini ditolong Tuhan. Nah, ditolong Tuhan. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini sampai penyucian mulut, sampai perkataan kesaksian. Ini sampai perkataan, sampai nanti tidak salah dalam perkataan sempurna. Sampai tidak salah dalam perkataan sempurna. Nah, semoga kita. Tapi sebaliknya, kalau menolak pedang firman, menolak dulu ya. Nah, tadi yang positif, saya selingi yang negatif. Kalau menolak pedang firman, ayat 7. Mazmur 149 ayat 7. Tadi kalau pedang dipegang, kita disucikan sampai kerongkongan, sampai mulut. Sampai Yakobus 3 ayat 2 ya, itu sempurna. Tidak salah dalam perkataan semua. Yakobus 3 dulu. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya sempurna. Nah ini. Tapi kalau menolak ayat 7. Nah, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku bangsa. Ini. Kalau kita menolak pedang penyucian, sama dengan tetap mempertahankan dosa yang disimpan di hati pikiran, disimpan dalam perbuatan, perjalanan hidup, disimpan dalam perkataan dosa, semuanya. Nah, maka kita akan mengalami pedang penyucian akan menjadi pedang penghukuman. Pedang penyucian akan menjadi pedang penghukuman, sama dengan masuk pesta pembantaian saat Yesus datang kembali kedua kali. Pesta pembantaian saat Yesus datang kembali kedua kali. Nah ini ya, boleh baca ayatnya, Wahyu pasal yang ke-19. Nah, kita harus waspada ya, sungguh-sungguh kaum muda hari-hari ini, ayo berada dalam penggembalaan, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Ibadah pelayanan jaga waktu, perhatikan, berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu. Ini semua arahnya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ini yang penting, terutama. Jadi berjaga boleh, sekolah itu dijaga semua. Ya bagus itu. Tetapi puncaknya ini terutama berjaga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sebab kalau ketinggalan ya ini pesta pembantaian. Nah ini, mari Wahyu 19 ayat yang Wahyu 19 ayat yang ke-17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba. Perhatikan, baik yang kecil maupun besar. Jangan pikir anak kecil, masih remaja, sama mau terima pedang atau tidak, mulai sekolah minggu. Buktinya di zaman Nuh tidak ada sekolah minggu selamat.
Hati-hati, tidak ada anak kecil selamat. Ini tugas guru sekolah minggu berat juga. Ya, jangan terulang, karena zamannya terulang kepada zaman Nuh. Betul ya? Zaman akhir itu sama dengan zaman Nuh. Keadaannya sama dengan, ngerinya nanti anak-anak tidak ada yang selamat juga. Ngeri juga, makanya anak sekolah minggu kalau harus diajak ibadah, dijaga, didoakan, dijaga supaya bisa dengar firman yang baik. Nah, ini sebab kalau umpama zaman Nuh, zamannya beralih kepada zaman apa, lain sudah. Tapi ini zaman akhir zaman akhir kembali pada zaman Nuh, persis. Dosa makan minum, dosa persis, tidak taat persis. Loh, berarti jangan-jangan, nah ini gawat juga ini. Anak kecil makanya ditulis. Ini tugas ya. Sekolah minggu harus didoakan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah inilah. Ya. Terus ayat yang ke-21 langsung ya. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging. Ini pesta pembantaian. Pesta penghukuman oleh pedang firman yang ditolak. Mempertahankan dosa, maka masuk pesta pembantaian, kebinasaan selamanya saat Yesus datang kedua. Nah, Tuhan tolong, ayo lebih bagus terima pedang, terima penyucian. Nah, kita kembali pada penyucian. Nah, kalau terima pedang firman penyucian, Matius 5 ayat 8. Ini sebaliknya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Tadi disucikan hati, pikiran, perbuatan, perkataan, karena mereka akan melihat Allah. Tadi yang menolak pedang ketinggalan saat Yesus tidak melihat Yesus di awan-awan, ketinggalan pesta pembantaian. Tapi yang disucikan sebaliknya, jika kita mau disucikan oleh pedang firman, kita bisa melihat Tuhan mulai sekarang. Bukan nanti, bukan hanya nanti, mulai sekarang. Kita bisa melihat Tuhan mulai sekarang. Sampai nanti melihat Tuhan di awan-awan permai. Melihat Tuhan yang datang kembali kedua kali di awan. Apa melihat Tuhan sekarang? Mana Tuhan? Melihat Tuhan sekarang sama dengan menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Nah, ini berjaga-jaga dalam penggembalaan. Ya, di kandang sungguh-sungguh. Ayo makan firman, praktekkan. Kita hidup suci, disucikan. Sampai bisa melihat Tuhan mulai sekarang, sampai nanti melihat Tuhan muka dengan muka di awan-awan permai saat Yesus datang kembali kedua kali. Nah, melihat Tuhan sekarang sama dengan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nah ini saja, Tuhan tolong kita. Ayo banyak menyembah kaum muda, banyak dengar firman hari ini biar disucikan, biar menyembah. Kadang-kadang tidak mau kita, apalagi kalau keadaan yang enak, sudah semua jalan normal, ya lancar jaya semua, wah sekolah bagus, ini enak, mulai lupa gitu. Seringkali, makanya Tuhan selalu ingatkan. Wahyu 1, ayat yang ke-9, ayat 17-18. Nah, ini Tuhan selalu ingatkan kita, ingatkan terus untuk mengutamakan firman, sungguh-sungguh, mengutamakan penggembalaan firman, ayo makan firman, sungguh-sungguh sampai melihat Tuhan. Nah, itu supaya nanti jangan sampai ketinggalan, tidak bisa lihat Tuhan ketinggalan, dibantai betul, binasa selama. Ayo, aku Yohanes, Rasul Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menanti Yesus. Nah ini Rasul Yohanes menanti Yesus kedua kali. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah, kesaksian yang diberikan Yesus. Dibuang ke pulau Patmos. Rasul Yohanes dibuang ke pulau Patmos. Dan seterusnya nanti baca di rumah ya. 17-18. Kenapa sampai dibuang begitu? Kok diizinkan oleh Tuhan? Ya, sampai sengsara di pulau Patmos sendirian. Ya, wah sengsara betul. Ya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah ini maksud Tuhan. Jadi Rasul Yohanes
dibuang ke Pulau Patmos. Ya, diizinkan Rasul Yohanes ya, diizinkan oleh Tuhan untuk dibuang ke Pulau Patmos, sama dengan mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Yesus. Mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Yesus. Nah, ini dibuang ke Pulau Patmos, itu sama dengan sengsara. Mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Yesus. Nah, untuk apa ini dibuang? Nah, untuk dia banyak mendengar firman di situ. Rasul Yohanes sampai mendapatkan pembukaan firman di sana. Sampai bisa tersungkur melihat Tuhan di situ. Dia melihat tadi ayat 18 ya. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, loh itu. Cuma ini maksudnya. Nah, ada sekarang mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian. Bentuknya macam-macam. Ada kesulitan, mungkin ada masalah. Tapi tidak berbuat dosa, itu pengalaman kematian. Nah, kalau ada masalah apa? Uang, tapi beres om. Kenapa? Korupsi aku. Bukan pengalaman kematian. Nah, bukan pengalaman kematian. Tapi kalau pengalaman kematian, aduh om, saya tidak salah disalahkan itu tadi. Nah, ini pengalaman kematian. Tidak berdosa. Nah, saya lapar, tapi tidak berdosa. Ada kekurangan masih, ada kesulitan, tapi tidak berdosa. Itu pengalaman kematian. Loh, kenapa Tuhan izinkan? Jadi jika kita diizinkan masuk pengalaman kematian bersama Yesus tadi, kesulitan dan lain-lain, tapi tanpa dosa, maksudnya supaya kita menjadi orang yang setia bijaksana untuk makan, setia bijaksana untuk mendengar, untuk makan firman penggemalaan, firman pengajaran, untuk mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran, pedang firman. Nah, ini maksudnya Tuhan. Jadi kalau ada kesulitan dan lain, bukan, wah aku berhenti sudah, malas aku. Jangan. Ada kesulitan, ada masalah, asal tanpa dosa. Loh, kalau berbuat dosa, saya ada masalah karena berbuat dosa, ngaku kepada Tuhan sesama, maka dosanya sudah diampuni, berarti masalah itu tanpa dosa. Begitu. Nah, itu baiknya Tuhan. Ya, jadi kalau kita diizinkan ada kesulitan, ada masalah tanpa dosa. Maksudnya supaya kita setia bijaksana untuk makan firman penggemalaan, firman pengajaran yang benar, pedang firman. Mendengar, taat dengar-dengaran, sehingga kita selalu koreksi diri. Selalu disucikan, koreksi diri. Selalu disucikan, selalu koreksi diri atau selalu disucikan. Nah, itu terus disucikan terus menerus. Sehingga koreksi diri, disubuhkan nyalakan orang lain. Banyak dengar firman, kita praktek firman, kita dikoreksi selalu, koreksi diri, selalu disucikan, koreksi diri, sehingga bisa melihat Tuhan. Tadi Rasul Yohanes tersungkur, begitu melihat Tuhan dia tersungkur, bisa melihat Tuhan, bisa melihat Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan dengan hancur hati, tersungkur di depan kakinya, di bawah kaki Tuhan. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Hanya berserah, berseru kepada, tersungkur. Nah, ini tersungkur sudah tidak bisa apa-apa. Hancur hati hanya berserah, berseru kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Berserah dan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan kanannya kepada kita. Tadi ayat 18. Ya. Nah, ayat 17 ya, dan meletakkan, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini maksudnya. Ayo saudara, sekarang ini setia bijaksana, mendengar firman, makan firman, kita supaya bisa melihat Tuhan sekarang. Kalau sekarang sudah bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan dengan hancur hati, tersungkur di depan kaki Tuhan, mengulurkan tangan, berserah-berseru. Nanti kalau Tuhan datang kita bisa melihat dia muka dengan muka. Nah, kita sekarang tersungkur, angkat tangan, Tuhan ulurkan tangan kanannya kepada kita semua. Tuhan ulurkan tangan kanannya kepada kita semua. Ayo malam ini
Ya, tangan kanan, tangan yang kuat itu diulurkan kepada kita semua. Kita hidup dalam tangan kanan Tuhan yang kuat. Hidup dalam tangan Tuhan hari-hari. Nah, ini kaum muda. Nah, ini orang tergembala, ya. Ayo sungguh-sungguh gunakan setiap bijaksana untuk makan firman. Mendengar dengan disucikan sampai bisa melihat Tuhan. Menyembah Tuhan banyak tersungkur. Bukan cuma waktu kesulitan. Ya, ada berkat Tuhan, mungkin nilai bagus, ada pekerjaan lancar, banyak tersungkur. Banyak tersungkur. Terima kasih melihat Tuhan. Berserah-berseru. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin saya begini. Nah, serahkan. Kalau yang masih dalam kesulitan, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong. Tidak ada lain, berserah, berseru kepada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kanannya kepada kita. Hasilnya, mari Yesaya 41, kitab Nabi Yesaya, pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut. Nah, tadi juga Tuhan mengulurkan tangan kanan. Jangan takut. Rasul Yohanes ini juga. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahku. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini hasil pertama. Saudara, tidak takut kita. Tidak bimbang menghadapi apapun. Tidak takut, tidak bimbang menghadapi apapun juga. Saudara, ya, tetapi tetap damai sejahtera. Tetap damai sejahtera. Itu buktinya kita dipegang tangan kanan Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan kanan, memegang kita dengan tangan kanannya. Itu yang betul, memegang kita dengan tangan kanan. Buktinya apa? Tidak takut, tidak bimbang menghadapi apapun, tetapi tetap damai sejahtera, ketenangan. Sehingga semua enak ringan. Itu kalau takut, bimbang, khawatir, itu di luar tangan Tuhan. Di luar tangan Tuhan. Tapi kalau dipegang tangan kanan Tuhan, ayo buktikan malam ini. Kau muda di mana saja berada, ada masalah apa saja, ayo tidak khawatir, tidak bimbang, tidak takut, tidak bimbang, tidak khawatir, tapi damai sejahtera. Nah, ini orang menyerah, damai sejahtera, tenang. Ya, semua enak dan ringan, tetap damai sejahtera. Nah, tenang, mulai enak dan ringan, tenang. Tidak usah dipikir, tenang, serahkan Tuhan. Tetap percaya, nah, tetap damai, tetap percaya hanya kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan. Nah, maka tangan kanan Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Tetap percaya hanya kepada Tuhan. Maka tangan kanan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Satu kemenangan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Seperti waktu Israel menyeberang Laut Kolsom. Nah, ini istilah memberi kemenangan, contohnya seperti waktu Israel menyeberangi Laut Kolsom. Laut Kolsom dibelah oleh Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang kuat membelah Laut Kolsom. Keluaran 15 ayat 4 dan ayat 6. Keluaran 15 ayat 4. Ayo jangan takut. Ketika Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Laut Teberau. Ya, samudra raya menutupi mereka ke air dan yang dalam mereka tenggelam seperti batu. 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Nah, ini saja. Semoga kita bisa mengerti. Jadi tangan kanan Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Yaitu dalam peristiwa membelah Laut Kolsom. Membelah Laut Kolsom. Tangan kanan Tuhan. Artinya memberikan memelihara, melindungi. Kalau Laut Kolsom tidak terbelah mati semua. Sanggup memberi kemenangan, sanggup memelihara. Melindungi kita di tengah, melindungi dan memelihara kita di tengah kesulitan. Jangan takut, memang dunia tambah sulit. Seperti menghadapi Laut Kolsom. Belakang Firaun, kiri kanan tidak bisa. Inilah orang hidup di dunia akhirnya. Sangat sulit, mustahil rasanya. Nah, makanya harus hidup dalam tangan kanan Tuhan. Harus.
setia bijaksana untuk dengar firman, taat dengar-dengar. Dan bisa melihat Tuhan karya. Bisa tersungkur bahwa kaki hanya mengulurkan tangan. Berserah berseru pada Tuhan. Tangan kanan Tuhan diulurkan. Nah, Laut Kolsom dibelah, memelihara dan melindungi kita di tengah yang tidak berdaya, di tengah kesulitan yang besar di dunia. Sampai antikris nanti, Firaun antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sudah, Tuhan tolong menyelesaikan semua masalah. Menyelesaikan semua masalah. Laut Kolsom terbelah, Firaun mati konyol, mati semua musuh-musuh. Laut Kolsom terbelah, Firaun mati semua. Ini yang Tuhan tekankan kepada saya. Firaun itu orang hebat, raja, kaya, hebat. Mati konyol di laut. Kenapa? Kenapa? Karena hidup di luar tangan Tuhan. Dia hanya mengandalkan kepandaiannya, kekayaannya, kehebatan. Tapi hidup di luar tangan Tuhan, di luar firman. Mati konyol, binasa selamanya. Mati konyol, binasa selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh, saudara, hari-hari ini Tuhan tolong kita. Sedangkan bangsa Israel, kita semua, bangsa Israel budak. Bangsa Israel budak. Tidak ada artinya, tidak ada harganya. Apalagi bangsa kafir, anjing babi. Tidak ada harganya, tidak ada artinya. Tapi kalau malam ini mau kembali di dalam tangan kanan Tuhan. Oh, Tuhan menjamin semuanya. Amin. Tuhan menjamin. Luar biasa. Ya, Tuhan tolong kita. Yang hebat, yang kaya ini mati konyol di luar tangan Tuhan. Tapi di dalam tangan Tuhan. Tangan kanan biar kita apa kecil tak berdaya, miskin dan lain. Tuhan yang mampu menolong kita semua. Semoga kita mengerti. Itulah saja, ini sanggup memberi kemenangan kepada kita semuanya. Saja, ayo sungguh-sungguh. Ini nomor 1 hasilnya. Kedua, Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Saja, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Memulai awal, akhir. Akulah awal dan akhir tadi. Wahyu, kembali ke Wahyu dulu. Wahyu 1 tadi, aku yang awal dan akhir. Ya, aku yang awal. Ayat 17, 18, yuk. Aku yang awal. Ini riwayat. Ketika aku melihat dia tersungkur, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, ini tangan kanan Tuhan diulurkan. Dia yang awal, yang akhir. Tadi di Filipi diterangkan dia memulai pekerjaan yang baik dan mengakhiri dengan baik, bahkan sempurna. Filipi 1. Dia yang memulai pekerjaan. Ayo, kalau ada di dalam tangan Tuhan tadi menang. Firaun yang hebat mati konyol. Kita yang ini menang atas Firaun. Kita hidup dalam tangan Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan. Jaminan dari Tuhan. Jaminan. Sekarang kedua, dia yang mulai. Dia yang awal, dia yang akhir. Tangan kanan Tuhan. Dia alfa omega, awal akhir. Tangan kanan Tuhan sanggup memulai yang baik dalam hidup kita. Memulai yang baik. Sampai mengakhiri dengan baik juga. Semua jadi baik. Semua jadi baik. Semua jadi berhasil indah pada waktunya sampai sempurna. Ini dalam tangan kanan Tuhan. Ada pemeliharaan, jaminan. Kita yang kecil tak berada dijamin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberi kemenangan, selesai masalah-masalah. Firaun yang hebat mati konyol. Ayo jangan ragu hari-hari. Sungguh-sungguh. Dalam keadaan, apalagi dalam keadaan pengalaman kematian kita, dalam keadaan kesulitan dan lain-lain sulit. Ayo, banyak setia bijaksana untuk mendengar firman dan taat dengar-dengar, melakukan firman dan membuat kita disucikan, bisa melihat Tuhan banyak tersungkur di bawah kaki, banyak tersungkur. Kita hanya ulurkan tangan, dia menjangkau dari tempat tinggi, dia ulurkan tangan kanannya memegang kita semuanya. Sudah dibuktikan Laut Kolsom, kita juga mengalami. Ya,
Tuhan tolong. Dan dia bisa memulai yang dengan yang baik, mengakhiri dengan baik. Menjadikan semua baik, tangan kanan. Semua berhasil, bahkan nanti dalam kesempurnaan. Tuhan tolong kita. Yang terakhir, yang ketiga. Wahyu 1:18. Wahyu 1, ini tangan kanan Tuhan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Tangan kanan Tuhan. Saudara, ini dikaitkan dengan aku telah mati tapi bangkit. Nah, tangan kanan Tuhan yang sudah mati dan bangkit, sanggup untuk, saudara, sanggup untuk membaharui. Mati dari hidup lama, bangkit dalam hidup baru. Sanggup untuk membaharui, mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Aku yang sudah mati tapi aku juga bangkit. Aku telah bangkit, aku hidup, bangkit, mati, hidup, bangkit. Nah, ini tangan kanan Yesus yang sudah mati, bangkit. Kalau diulurkan kepada kita malam ini, dimanapun kaum muda berada sekarang, maka kita akan mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia daging yang binasa, maut selamanya, menjadi manusia rohani yang hidup kekal selamanya. Mulai dari baptisan air, mati bangkit mulai dari baptisan. Nanti tanggal 18 Agustus ya, ada baptisan air di sini. Surabaya bisa juga ikut ya. Kalau Medan sendiri di Medan. Baik. Nah, inilah ya. Jadi baptisan air itu mati bangkit. Ayo. Syarat baptisan air percaya Yesus dan mati bertobat, mati terhadap dosa, mati hidup yang lama terhadap dosa. Kemudian pelaksanaan baptisan air yang benar, kita yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga bangkit keluar, bangkit dari dalam air bersama Yesus, mendapat hidup surga, langit terbuka, hidup surgawi, hidup baru, hidup surga, hidup baru, hidup surga, yaitu mulai dari hidup dalam kebenaran, yang tidak benar buang. Ini hidup baru, mulai dari hidup dalam kebenaran, ya, mulai hidup dalam kebenaran, yang tidak benar harus dibuang. Mungkin wah saya sudah baptisan berapa tahun lalu, baik, tapi hasilnya pelaksanaannya diperiksa. Aku dimanapun, atau betul sudah percaya bertobat, mati terhadap dosa, sudah dikubur, oh sudah bagus. Nah, sudah hasilnya, apa sudah hidup dalam kebenaran? Nah, kalau belum, tidak usah dibaptis. Oh, baptis ulang tidak ada baptis ulang. Yang dibaptis lagi itu bukan baptis ulang, yang tidak cocok dengan Alkitab, belum dibaptis. Kalau tidak cocok dengan Alkitab, baptisan kita belum dibaptis. Itu belum dibaptis. Nah, bukan baptisannya sudah benar umpama. Hasilnya yang belum, ayo berdoa malam ini, tersungkur untuk dijamah tangan kanan Tuhan. Supaya terjadi mati, bangkit, mati hidup lama, bangkit hidup baru. Yaitu hidup dalam kebenaran. Ini baptisan. Hidup dalam kebenaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini dasarnya, hidup dalam kebenaran, benar dan taat dengar-dengar. Hidup dalam kebenaran dan taat dengar-dengar. Nah itu dasarnya pembaruan. Maka kita akan, tangan kanan Tuhan sanggup membarui kita terus menerus. Nah, lewat doa penyembahan, tangan kanan Tuhan sanggup membarui kita. Lewat pemberitaan firman, lewat doa penyembahan terus. Sampai satu waktu sempurna seperti Yesus. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai. Ya, nah ini kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Inilah berjaga-jaga, tidak ketinggalan. Saat Yesus datang, kita menyambut kedatangannya kedua kali, dia melihat Dia muka dengan muka untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa. Ayo, apapun keadaan kita malam ini, asal bisa setia bijaksana dengar firman, mau disucikan,
bisa melihat Tuhan, bisa tersungkur, mengangkat tangan berserah, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kanannya, sanggup melakukan apa saja bagi kita. Tangan kanan Tuhan sanggup melakukan apa saja. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tamatkan kebaktian kita. 213, ketika aku dalam kesesakan dan lain-lain kemustahilan, ayo berseru kepada Tuhan. Berserah, biar tangan kanannya diulurkan kepada kita semua. Mari kita bangkit berdiri dimanapun berada, kita nyanyikan lagu ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkau dari tempat tinggi, Dia melepaskan, tangan kanan Tuhan memberi kemenangan. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Serukan pada Tuhan. Ku dijangkau dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Ku dijangkau dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Yang sudah hafal tundukkan kepala. Ku dijangkau dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Ada yang setia bijaksana mau disucikan, ada yang mau tersungkur memandang Tuhan, berserah berseru. Tuhan akan mengulurkan tangan kanannya menjangkau kita. Haleluya, haleluya. Tuhan akan menjangkau kita semua. Dia tidak rela kita seperti Firaun, hebat tapi di luar tangan Tuhan mati konyol, binasa. Apalagi kaum muda, kita semua kecil tak berdaya. Oh, Tuhan sangat memperhatikan.
Firaun hebat, di luar tangan Tuhan binasa. Apalagi kita kaum muda. Tidak ada pengalaman, tidak ada ya semuanya. Tuhan tolong kita. Ayo, letakkan hidup ini dalam tangan kanan Tuhan. Jangan bertahan pada yang lama. Serahkan semua kepada Dia. Lagi, haleluya, sampai ada kontak dengan Tuhan. Lepaskan kami dari perbudakan dosa, dari kesulitan, kemustahilan, dan lain-lain. Oh, haleluya. Pegang kami Tuhan, pakai kami semua sampai kesempurnaan. Sekali lagi, saya tidak panggil maju. Jika ada yang mau mengangkat dua tangan dimanapun kita berada, sama, mari angkat dua tangan sungguh-sungguh. Lindungi kami hari-hari yang jahat. Oh, peluk kami. Tolong kami Tuhan. Sekali lagi. Haleluya Yesus. Asal ada di dalam tangan kanan Tuhan, sudah ada jaminan semuanya dari Tuhan sampai kesempurnaan. Oh, haleluya. Biarlah wasa, biarlah wasa. Kami mau tinggalkan hidup lama Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia. Berseru, berserah kepada Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Pegang saya Tuhan. Pegang dengan tangan kananmu. Pegang kau muda semua. Oh, peluk kami. Jangan terlepas seperti Firaun. Kami sungguh-sungguh tidak bisa apa-apa. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Ya lawaka. 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 Pegang kami. Pegang kami. Haleluya. Pegang kami. Ya lawaka. Terima kasih. Bahkan sampai kesempurnaan. Jika engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Sampai yang sudah jatuh pun, gagal pun, mungkin harusnya binasa. Tuhan sanggup menjangkau semua. Saya mohon tutup mata semua. Jangan melihat. Kalau melihat ketularan. Di sini, di Surabaya, di Medan, di mana-mana. Di depan laptop dan lain-lain. Di depan HP dan lain-lain. Di kamar, di mana-mana. Dalam negeri, semua kita berhadapan dengan Tuhan. Kita melihat Dia, Dia melihat kita. Apapun keadaan kita. Ada yang sangat membutuhkan dalam kejatuhan mungkin, dosa-dosa. Dalam kegagalan hari-hari ini. Dalam penderitaan dan lain-lain. Tapi ada juga yang berhasil mau mengucap syukur tidak apa-apa. Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Ayo, saya beri kesempatan lagi bersama saya, angkat dua tangan. Yang jatuh, yang gagal, yang hancur, tidak ada harapan lagi mungkin. Tapi yang berhasil juga, terima kasih Tuhan. Semua karena Engkau. Pegang terus Tuhan, jangan seperti Firaun. Hebat tapi di luar tangan Tuhan mati. Ayo, hebat tak hebat harus di dalam tangan kanan Tuhan. Angkat dua tangan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Beri kesempatan sekali lagi Tuhan. Jangkau kami Tuhan. Peluk kami Tuhan. Beri kesempatan satu kali lagi. Oh, ya Engkau. Jangan seperti Firaun Tuhan. Kami tidak mau di luar tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau di luar tangan-Mu, sekalipun hebat tidak mau. Tapi kami mau di dalam tangan-Mu, apapun keadaan kami hari-hari ini. Biar tangan kanan Tuhan yang menolong kami. Tangan kanan Tuhan yang bekerja untuk kami sampai kesempurnaan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kaum muda. Di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar dimanapun juga. Beri kesempatan kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan kanan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna, membimbing ke masa depan berhasil indah sampai di Yerusalem baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami membawa kaum muda datang kepadamu Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Pakai kami jadi saksimu. Oh semuanya tidak terhalang ibadah pelayanan semua. Tuhan tolong setia berkobar sampai Engkau datang. Gembalakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kaum muda Tuhan, Engkau tolong yang sudah bekerja berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong. Yang sekolah kuliah tolong juga Tuhan, menghadapi ulangan-ulangan, menghadapi UAS dan lain nilai-nilai merosot, tolong semua Engkau berkemurahan. Mujizat terjadi, lulus dengan baik semua, naik kelas dengan baik semua. Tuhan tolong skripsi, tesis, tolong semua berhasil semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, demikian mencari sekolah baru, berikan yang terbaik, yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Pergaulan kaum muda, sucikan pergaulan kami Tuhan, tolong. Jangan terjadi kejatuhan-kejatuhan, tolonglah kami Tuhan, sucikan semua. Terima kasih masa perkenalan, masa pacaran, masa tunangan, dan sucikan. Bahkan yang sudah menikah, sucikan kami semua. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih, berikan perjodohan terbaik. Kaum muda yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu yang sama-sama melayani Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri ketabahan kaum muda. Beri masa depan berhasil indah semuanya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas kebaikan mereka. Tuhan balaskan berkat kepada mereka, terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami tidak bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, terutama pakai mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Tangan kanan-Mu bekerja untuk kami semua sampai kesempurnaan. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban pada malam ini diberikan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Malang saja. Baik, Tuhan memberkati. Kita mengumpulkan untuk di Malang. Mari. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait. Betapa besar kasih, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban,
Kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkau dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7:10. Kebaktian gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan kasih nilai tambah. Ya. Di Surabaya, W4 Surabaya jam 11 kurang sedikit dimulai. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah. Dan di Medan jam 19.15 di Hotel Danau Toba International Royal Room. Ya. Gunakan hari libur malam lagi di Medan. Tuhan memberikan nilai tambah semuanya. Tuhan menolong kita. Doakan untuk kebaktian persekutuan di Medan mulai Selasa, Rabu, Kamis 31 dan 2. Ya, 31, 1 dan 2. Baik. Tuhan memberkati semua. Yang di sini, yang di Surabaya tetap ibadah seperti biasa. Satu kesatuan. Yang berangkat, yang tidak berangkat berdoa. Satu kesatuan tetap ya. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Baptisan air tanggal 18. Yang mau baptisan ambil formulir, diisi, segera diserahkan. Nanti ada penataran sebentar, kemudian bisa masuk dalam baptisan. Ya, baik, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun. Tanggal 28 Juli sampai 4 Agustus. Samuel Dolusia RDS hari ini 28 Juli. Luciana Tamba Lempinel 40 hari ini 28. Ibu Ermawati Boru Simbolon Medan hari ini 28. Eliezer Sebastian Prastia Sekolah Minggu 29. Yokebet Velani Chandra Sekolah Minggu 30. Bapak Daud Yasin 31 Juli. Bapak Agus Mujoko 1 Agustus. Ibu Musrifah Nurhaningsi Ibu Hirno 1. Bapak Aryono 1. Bapak Agus Mulyawan 1. Aditya Bagus Firmansa Surabaya 1. Ibu Liliwati Ibu Waryanto 2. Dwi Permana S Surabaya. Saudari Dwi Permana S ya, Malang sekarang ya 2 Agustus. Ibu Yovia Agustina Ibu Andres 3 Agustus. Ibu Emma Agustina Sibuya Medan 4 Agustus. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan tolong semua Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga Nancy Lawrence Negai kemarin ulang tahun juga. Tuhan tolong kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga yang tidak hadir kesempatan malam ini di sini di Surabaya, di Medan. Tuhan jamah semua, beri kesempatan untuk kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong semuanya. Baptisan air Tuhan tolong, buka firman, buka jalan, gerakkan anak-anak kecil, anak-anak remaja muda untuk bisa masuk baptis air. Umum juga untuk diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Latihan kor Tuhan memberkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah, lindungi dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka, mara bahaya Tuhan bersama kami di malam yang gelap. Tuhan tolong, baik di Malang, di Surabaya, di Medan, tolong semua, jauhkan dari aral melintang, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kiranya Tuhan berkemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak muda ada di luar kota hari-hari ini, di luar pulau memanfaatkan libur, di luar negeri Tuhan tolong, ada di Malaysia, anak-anak Jakarta Tuhan tolong, juga Markus di Spanyol, tolong semuanya Tuhan, sampai bisa kembali dengan selamat sehat
untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih, syukur Tuhan. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, gairahkan kami hari-hari ini beribadah melayani Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mari sekali lagi 5 detik, 10 detik pegang saya Tuhan. Jangan seperti Firaun Tuhan. Saya banyak kekurangan, kelemahan. Firaun hebat aja hilang Tuhan. Apalagi saya Tuhan. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Pegang dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Angkat kami, peluk kami semua. Yang jatuh pun masih diberi kesempatan semuanya. Tolong semua. Tuhan berkemurahan sampai terangkat di awan-awan. Jika Engkau datang Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.